Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Husnita. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil simulasi audit komunikasi yang telah dilakukan di minggu lalu di kelas secara offline. Jadi di sini kami akan melakukan audit pada perusahaan Traveloka. Sebelum masuk ke presentasi slide, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amanda Haslinda dengan NIM 1050220375. Perkenalkan, saya Widya Adha Putri Afriyadi dengan NIM 105022-300-332. Perkenalkan, saya Adelia Julfiani dengan NIM 1050220135. Perkenalkan, nama saya Syafina Aprenia Wahyono dengan NIM 105022000259. Perkenalkan, saya Anissa Tribudiati Dana Atmaja dengan NIM 105022300074. Oke. Adapun pembahasan pertama yaitu profil perusahaan dan tujuan audit. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dan tujuan audit. Di sini kami memilih Traveloka. Adapun pembahasan mengenai lebih lanjut apa aplikasi Traveloka ini. Jadi Traveloka platform perjalanan daring dan lifestyle super aplikasi terbuka di Asia Tenggara yang didirikan di Indonesia pada tahun 2012. Platform ini menyediakan berbagai produk dan layanan terkait perjalanan dan gaya hidup dalam satu aplikasi, termasuk pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket bus, kereta, sewa mobil, serta beragam aktivitas dan pengalaman hiburan. Adapun tujuan audit, kita memilih aplikasi Traveloka, yaitu untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap komunikasi aplikasi Traveloka. Ya. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pendekatan audit. Pada tanggal 8 Oktober 2025, tim auditor yang terdiri dari mahasiswa Telkom University melakukan audit komunikasi eksternal pada aplikasi Traveloka dengan tujuan menilai efektivitas komunikasi eksternal pada aplikasi tersebut. Audit ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan juga wawancara secara luring di kelas kepada 5 responden. Pengguna data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas komunikasi eksternal yang dijalankan oleh aplikasi Traveloka. Oke. Untuk kuesionernya, pertanyaan pertama, teks dan deskripsi produk, misalnya detail hotel atau penerbangan di aplikasi Traveloka mudah dipahami. Jawabannya adalah sebanyak 5 orang memilih sangat setuju atau skor 5. Pertanyaan kedua, desain antarmuka aplikasi atau UI UX Traveloka menarik dan nyaman dilihat. Jawabannya sebanyak 4 orang memilih sangat setuju atau skor 5 dan 1 orang memilih netral atau skor 3. Pertanyaan ketiga, alur komunikasi saat melakukan pemesanan atau dari pencarian hingga pembayaran sangat terstruktur. Jawabannya sebanyak 5 orang memilih setuju atau skor 4. Untuk pertanyaan keempat, informasi harga yang ditampilkan di awal sama dengan harga akhir saat pembayaran. Jawabannya sebanyak 2 orang memilih setuju atau skor 4, 2 orang memilih netral atau skor 3, dan 1 orang memilih sangat setuju atau skor 5. Dan pertanyaan terakhir yang kelima, penawaran atau promosi yang diberikan melalui komunikasi di dalam aplikasi sesuai dengan minat dan riwayat pencarian saya. Jawabannya sebanyak 2 orang memilih setuju atau skor 4 dan 3 orang memilih sangat setuju atau skor 5. Oke, untuk
selanjutnya itu ada hasil wawancara yang sudah kami lakukan di minggu lalu terhadap 5 informan. Untuk hasil dari wawancaranya kami sudah melakukan sebanyak 5 pertanyaan dan juga untuk jawabannya ada berbagai macam hasil. Untuk pertanyaannya nomor 1, apakah Anda pernah mengalami kendala saat menggunakan aplikasi? Jika iya, apa kendalanya? Untuk hasil dari nomor 1, 3 dari 5 orang pernah mengalami kendala saat menggunakan aplikasi seperti laman dimuat lama dan harga yang berubah setelah masuk ke pembayaran. 2 lainnya tidak pernah mengalami kendala karena jarang menggunakan aplikasi Traveloka. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana pengalaman Anda saat melakukan pembayaran di aplikasi? Apakah prosesnya terasa aman dan efisien? Untuk jawaban dari nomor 2, 5 orang pengguna puas dengan fitur pembayaran aplikasi Traveloka dan tidak mengalami kendala. Pertanyaan nomor 3, apa fitur favorit yang sering digunakan di aplikasi dan mengapa? Jawabannya, 3 orang sering menggunakan fitur pencarian tiket travel dan bus. 1 informan sering menggunakan fitur pencarian hotel, sedangkan 1 informan lainnya suka menggunakan fitur untuk mengetahui harga dan juga promosi. Lalu, untuk pertanyaan nomor 4, menurut Anda, apakah informasi di aplikasi seperti harga, jadwal, promo, dan lain-lain mudah dipahami? Jawabannya, 4 orang merasa cukup dengan pemaparan informasi di aplikasi. Tetapi ada 1 orang yang merasa tidak cukup karena perlu ada penjelasan yang lebih detail. Lalu untuk pertanyaan terakhir atau nomor 5, apakah Anda merekomendasikan aplikasi Traveloka untuk teman atau keluarga? Mengapa? Untuk jawabannya, seluruh informan merekomendasikan menggunakan Traveloka karena informasi aplikasi Traveloka sangat lengkap dan juga cepat. Selanjutnya adalah hasil simulasi. Jadi berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan di minggu lalu, yang pertama, temuan utama dari hasil kuesioner adalah terdapat persetujuan yang kuat pada soal 1 dan 2 serta kecenderungan positif pada soal nomor 2 dan 5. Namun, untuk soal yang nomor 4 menunjukkan beragamnya pendapat di antara responden. Untuk hasil yang kedua, yaitu temuan utama dari hasil wawancara, secara umum pengguna menganggap Traveloka itu mudah, efisien, dan informasinya lengkap. Meskipun beberapa orang menghadapi masalah teknis seperti laman lambat dan harga yang berubah. Lalu yang ketiga, evaluasi kelompok terhadap proses simulasi adalah kurang efektif dikarenakan tidak terjun langsung ke lapangan. Lalu terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama untuk kesimpulan, Traveloka dinilai efisien dan informatif. Lalu untuk masalah teknis minor perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, rekomendasi. Traveloka perlu untuk memperjelas promosi mereka, lalu tingkatkan kecepatan aplikasi, lalu yang terakhir lakukan audit lapangan yang nyata agar data-data lebih valid. Selanjutnya ada evaluasi mahasiswa. Di nomor pertama itu adalah metode apa yang paling membantu Anda memahami komunikasi dalam organisasi, kuesioner atau wawancara, dan mengapa? Kami memilih wawancara karena dengan hal itu auditor bisa mengetahui lebih valid terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian yang nomor 2, apa tantangan terbesar saat melakukan wawancara? Jawabannya adalah memerlukan durasi yang lama karena informan biasanya itu menjawab pertanyaan sambil bercerita. Jadi tidak to the point pada jawaban yang ditanyakan. Kemudian nomor 3, bagaimana Anda memastikan objektivitas dalam menginterpretasikan data dengan melakukan uji keabsahan data, yaitu mengkonfirmasi interpretasi yang dibuat peneliti kepada informan. Yang keempat atau yang terakhir adalah apa pelajaran paling berharga dalam kegiatan ini. Kami sebagai auditor menjadi tahu bagaimana proses pengumpulan data saat melakukan audit komunikasi, seperti dari proses pembuatan pertanyaan hingga cara pengelolaan data.
Sekian presentasi hasil simulasi audit komunikasi pada perusahaan Traveloka dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.